Ya. Tapi sebelumnya saya harus menyapa semua saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur sebab tidak seorang pun bisa menambah satu hasta nyawanya kalau Tuhan tidak mengaruniakan. Tetapi kita juga harus percaya dalam perhitungan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedangkan satu lembar rambut pun jika tidak Tuhan kehendaki tidak bisa jatuh dari kepala kita. Demikian juga kehidupan kita. Sedangkan burung-burung di udara saja, jika Tuhan tidak menghendaki, dia tidak jatuh dan mati tergeletak di bumi. Sangat berharga bagi Tuhan. Nyawa itu lebih berharga dari emas perak yang saat ini nggak bisa melindungi manusia dari kematian. Ya, nyawa kehidupan bagi Tuhan lebih berharga. Tubuh kita lebih berharga dari makanan. Sebab itu jangan khawatir akan apa yang kita makan, karena tubuh kita, kehidupan kita itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara Tuhan, sehingga kalau sejak semula Allah telah menjadikan manusia yang menaklukkan dan menguasai bumi maupun binatang darat, laut, udara. Loh, kok bisa sekarang binatang sekecil virus yang gak terlihat mata bisa membunuh manusia? Ya, apa penyebabnya ini? Ini pastinya karena gak usah menyalahkan virus lagi. Allah tidak menghendaki binatang-binatang darat, laut, udara mencelakai, membunuh manusia. Tapi karena akibat manusia, harus kita jujur, karena dosa. Manusia berbuat dosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita di kayu salib sebagai bukti Dia siap menghapus dosa kesalahan kita. Itu berarti mau mengembalikan kuasanya, mengembalikan kemuliaannya kepada manusia. Oleh karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa manusia kehilangan kuasa Allah, sehingga dengan mudah makhluk hidup yang lain mencelakai kehidupan manusia. Sebab itu kita mau kembali kepada tangan kuasa Allah, kepada perbuatan Allah kembali, penjadian Allah kembali yang menjadikan manusia menjadi seperti Dia, segambar, seperbuatan, sekekekalan, sekemuliaan dengan Allah. Itu artinya berarti dalam setiap masalah, setiap persoalan, di dalam Tuhan itu ada penyelesaian, ada perhentian. Ya, saya ajak kita membaca dari Markus 2. Markus 2, kita membaca ayat yang ke 27. Markus 2 ayat 27. Saya akan membacakan ayat ini. Ayat 27 saya baca. Nanti saudara membaca ayat 28 bersama-sama. Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Huruf besar ya, hanya anak, M-nya manusia juga besar. Ini bicara tentang firman menjadi manusia, pribadi Yesus. Yesus adalah Tuhan. Coba anak manusia diganti dengan Yesus supaya jelas. Ayat 28, anak manusia dengan kata Yesus. 3, 2, 1. Jadi Yesus adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya, Yesus adalah Tuhan
atas hari Sabat. Bicara hari Sabat atau hari ketujuh atau hari perhentian, di dalam Kejadian 2 ya ayat 3, hari Sabat di mana Allah telah bekerja selama 6 hari dan hari ketujuh dia berhenti, itulah disebut hari Sabat. Apa hasil Sabat? Yang pertama, Allah berhenti dari pekerjaannya, dia menyucikan, menguduskan, dia memberkati, dan yang ketiga, menyempurnakan. Jadi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka di dalam Yesus ada berkat, di dalam Yesus ada perbaikan, pembaharuan sehingga menjadi kudus. Di dalam Yesus tidak ada sesuatu yang kurang lagi, menjadi sempurna. Saudaraku, ini yang perlu kita pahami. Jadi di dalam Tuhan itu segala masalah pasti akan selesai. Ya, hari Sabat Tuhan diadakan, disediakan oleh Tuhan bagi manusia. Jadi bukan manusia untuk hari Sabat. Ya beda. Saudara, Tuhan menyediakan Sabat atau perhentian untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Beda. Ya, kenapa Yesus bicara seperti ini? Yesus berbicara ini dengan alasan-alasan yang sangat tepat untuk menjawab ahli-ahli Taurat. Ada 4 masalah yang mereka serangkan kepada Yesus. Ya, baik tentang puasa. Kenapa kami puasa? Murid-murid Yohanes puasa, murid-muridmu tidak. Ya, tanpa disadari atau dengan sengaja mereka ini punya pertanyaan, menyalahkan Yesus sebagai gurunya. Ya, kenapa? Itu Yesus itu kok makan dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa? Nah, itu saudaraku. Kenapa Yesus kok berani mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni? Dia itu menghujat Allah. Itu 3 hal. Dan yang keempat tentang Sabat ini. Pada hari Sabat, haleluya, Yesus dalam perjalanannya pastinya ke bait Allah bersama murid-muridnya. Karena hari Sabat, tolong Keluaran 13 ayat 6. Hari Sabat itu hari di mana Allah memberkati, Allah menyucikan dan menyempurnakan, menjadi hari raya bagi Tuhan, yaitu ibadah. Tolong di Keluaran 13 ayat 6 ya, ayat 6 yang keras ya. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. 7 hari lamanya ya. Dan pada hari yang ke-7, pada hari ke-7 atau Sabat, akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Hari raya bagi Tuhan. Hari Sabat itu hari untuk beribadah kepada Tuhan. Beberapa gereja mengatakan dengan sebutan ibadah raya. Ya, ibadah raya, beribadah kepada Tuhan. Itu berarti waktu itu Yesus bersama murid-muridnya pada hari Sabat sedang melakukan perjalanan. Mereka dituduh orang ahli Taurat, disalahkan oleh orang Farisi. Kenapa murid-muridmu memetik buah-buah gandum pada hari yang dilarang, yaitu Sabat? Sebab pada waktu itu mereka melihat Yesus bersama murid-muridnya berjalan dalam perjalanan pastinya ke bait Allah untuk beribadah. Murid-muridnya memetik beberapa bulir buah gandum dimakan. Mereka memetik beberapa bulir buah gandum dimakan. Coba kita bayangkan, mereka tidak sedang panen, tapi sedang memetik hanya untuk sedikit merasakan enaknya ciptaan Allah yang namanya gandum. Gak banyak yang dimakan. Ya, tetapi mereka mengatakan tindakan murid-murid Yesus itu salah, karena pada hari Sabat Allah mengatakan 6 hari kamu bekerja dan hari ke-7 kamu berhenti. Mengapa Allah katakan
akan berhenti pada yang ketujuh. Allah mau manusia ini istirahat, ya, istirahat, hidup tenang, hidup tenteram, tidak terus sibuk dengan persoalan kantor, nggak terus sibuk persoalan di ladang, nggak terus sibuk persoalan di rumah sakit, nggak terus sibuk menghadapi persoalan penyakit, nggak terus sibuk menghadapi masalah keuangan, nggak terus sibuk menghadapi persoalan pekerjaan. Allah mengendaki manusia pada saatnya rest, tenang, istirahat. Apa yang istirahat? Ya, tubuhnya istirahat, tapi jiwanya tenang. Pikirannya mulai tenang. Dengan sahabat yang Tuhan sediakan itu, kita harus memahami pemikiran Allah bukan sebatas hanya perkara gak boleh kerja, gak boleh mencangkul, gak boleh masak. Bukan itu. Pemikiran Allah, sahabat Allah sediakan adalah supaya hidup manusia tenang, hidup manusia tenteram, berhenti dari masalah, berhenti dari persoalan, berhenti dari sakit penyakit, berhenti dari segala keadaan yang membuat manusia hidupnya susah, menderita. Berhenti dan menjadi tenang, menjadi tenteram, menjadi bahagia. Itu yang Allah mau. Allah sediakan hari Sabat untuk manusia. Itu artinya Allah mengendaki dalam Yesus manusia memiliki hidup tenang, hidup tentram, hidup bahagia. Ya, saudara kasih Tuhan, benar. Yang pada hari Sabat dalam Keluaran pasal 16, mereka harus semua di dalam rumah. Di luar rumah 6 hari, mereka mengambil mana, mencari sesuatu untuk kebutuhan hidup mereka. Dan pada hari ke-6 yang harusnya hanya 1 gomer setiap hari, tapi pada hari ke-6 mereka mengambil 2 gomer. Tujuannya apa? Supaya yang 1 gomer untuk hari ke-7 atau hari Sabat. Pada hari Sabat mereka tinggal di rumah, bukan sembunyi dari masalah, bukan sembunyi dari persoalan, karena Allah memelihara, Allah melindungi mereka supaya mereka berkumpul beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Banyak orang sembunyi saat ini dengan ketakutan, pikirannya kacau, perasaannya kacau, sembunyi dengan kepanikan. Bukan seperti itu sikap sembunyi orang Kristen. Orang Kristen sembunyi dalam Kristus dengan ketenangan, pos roha, dengan ketenteraman jiwa, tidak panik. Tapi bagaimana mereka yang di luar Tuhan? Memang mereka sembunyi, mereka tinggal di rumah, tetapi panik, hidupnya nggak tenteram, ketakutan. Mungkin virus corona kita berdua nggak menyentuh dia, nggak menyentuh mereka. Tetapi kepanikan, ketakutan bisa menimbulkan penyakit yang lain, depresi. Ya, sampai kalau tidak salah ya, saya tonton TV, ada seorang petinggi di dunia ini sampai bunuh diri karena persoalan virus corona ini. Semoga itu berita bohong, semoga. Kalau ada, kasihan. Ya, itu bukan jalan keluar. Dalam arti masalah ini, kita harus tenang, kita harus tentram, itu yang paling penting. Dan tenang, tentram, oleh karena bersama Yesus, itu malah lebih berharga lagi. Jangan kita tenang, tentram, karena ada di rumah, makanan serba cukup, sembako cukup. Ya, kita lihat di saat ini tidak sedikit orang mati bukan karena virus corona. Ya, mungkin karena ketakutan, panik, akhirnya sakit jantung. Sebab itu, mari Tuhan punya Sabat. Yesus Tuhannya hari Sabat yang disediakan buat manusia semua kita.
Di dalam Yesus ada perhentian dari masalah. Di dalam Yesus ada penyelesaian masalah. Puji Tuhan. Saudara Tuhan. Ya, sehingga kita mau kembali kepada firman Tuhan. Tidak kembali berpikiran-pikiran ahli-ahli Taurat, intelektual Alkitab waktu itu, orang-orang Farisi. Ya, mereka membaca Alkitab tapi gak mengerti kebenarannya, gak mengerti maksudnya. Maka Alkitab dijadikan sebagai sebuah peraturan yang malah membuat orang susah, membuat orang tertekan, buat manusia depresi, takut. Pada Alkitab atau firman Tuhan itu adalah kebenaran yang memerdekakan manusia, yang memberi ketenangan pada manusia, bukan menekan, bukan menghukum, bukan menyakiti, tapi memberi jalan keluar. Sebab itu, kalau kita berbicara Alkitab, maaf saya pakai tablet, Alkitab elektronik. Karena kalau saya pakai Alkitab buku, maka saya sudah sulit membaca. Ya, saudaraku, saya pakai tablet. Tetapi ini Alkitab elektronik. Kalau buku, Alkitab dari buku ya. Ya, saudaraku, kita membaca Alkitab. Kita harus berhasil sampai mengenal Yesus. Barulah Alkitab itu kebenaran yang kita bisa rasakan, memerdekakan kita dari masalah kita. Haleluya. Saat Alkitab itu, kebenaran dalam Alkitab firman Allah ini menuntun kita mengenal Yesus, maka kita menikmati kuasa firman yang memerdekakan, yang menyelesaikan masalah. Karena Yesus adalah firman menjadi manusia, Dia adalah Tuhannya hari Sabat. Dan Sabat yang Dia sediakan, Dia ciptakan untuk manusia. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga kita bersyukur, ya, ibadah, persekutuan dengan Tuhan itu tidak boleh terlepas dari hidup kita. Saudaraku, supaya jiwa kita, pikiran kita, kehidupan kita tenang, tentram, dan damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Tepatnya Tuhan Yesus Kristus. Dunia sedang dilanda masalah. Dunia kita sedang dilanda persoalan yang begitu sulit, pelik. Tapi mari, Yesus Tuhannya hari Sabat. Yesus yang menyediakan perhentian buat setiap orang yang percaya. Dia mengatakan dalam Matius 11, ya, tolong Matius 11, Dia mengundang setiap yang bermasalah untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku yang lebih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan ketenangan. Coba Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11 ayat 28 dan 29. Silakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Yesus Tuhannya hari Sabat mengatakan. Yesus Tuhannya hari Sabat. Yesus yang menyediakan perhentian mengatakan, marilah kepadaku. Ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan dalam bahasa Indonesia Cak Lama, memberi sentosa kepadamu. Dalam bahasa Tapanuli, asahu pasonamamu. Dalam bahasa Jawa, bakal gawe ayemmu. Ayem, sonang, sentosa, lega. Bahkan dalam bahasa Inggris, and
I will give you rest. Istirahat. Apa istirahat? Masalah kita. Jiwa kita tenang. Ayam tentrem sentosa. Sonam. Luar biasa. Saudaraku. Sebab itu dalam masalah-masalah yang kita hadapi, mari kita mulai berpikir Yesus jalan keluar yang satu-satunya. Yesus jalan keluar yang sempurna. Yesus jalan keluar yang harus kita temukan. Dan dia mengundang, marilah, datanglah kepadaku. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya sudah umumkan untuk kita berdoa setiap hari jam 8 malam. Tolong lakukan itu. Kalau mau lebih silahkan berdoa secara pribadi. Kita mau bersama Yesus menghadapi masalah ini. Menghadapi masalah dunia ini. Menghadapi masalah di bangsa negeri kita ini. Kita hadapi bersama Yesus. Pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Dan di saat akan selesai, kita hadapi dengan tenteram. Kita hadapi dengan tenang. Kita hadapi dengan hidup nyaman, ayam tenteram. Tidak panik. Ya, tidak panik. Karena kepanikan, ketakutan bisa menciptakan perkataan salah, keputusan salah. Kepanikan, ketakutan, keresahan bisa menciptakan keputusan salah, kebijaksanaan yang salah. Tetapi firman Allah tidak pernah salah. Keputusan Allah tidak pernah salah. Puji Tuhan. Hari ini kita dengar, marilah, kata Yesus.